Kurikulum AI katanya. Sebuah wacana yang cukup menggelitik di tengah berbagai mirisnya persoalan mendasar yang masih menghantui pendidikan tanah air. Konsep dan sistem penerapan AI dalam kurikulum sih memang terdengar futuristik. Tapi sebuah pertanyaan besar kemudian muncul. Apakah iya ini saat yang tepat? Rencana penerapan kurikulum AI pertama kali disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dalam acara Studium General yang diselenggarakan oleh BINUS University bersama komunitas AI, yakni AICO. Dalam pernyataan resminya, Gibran mengatakan pemerintah melakukan rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan sudah memutuskan bahwa pembelajaran AI akan segera dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional. Wacana kurikulum AI di Indonesia ya? Lantas bagaimana sebenarnya respon dari pihak sekolah terkait wacana kurikulum AI ini? Apakah ada diskusi yang terbuka dilakukan? Ataukah ini sekedar kebijakan top-down yang lagi-lagi abai terhadap realitas di lapangan? Sebetulnya kalau selama ini kurikulum AI itu tidak pernah kami sosialisasikan gitu ya, karena yang kami dapatkan itu adalah kurikulum merdeka gitu ya, yang sekarang menjadi kurikulum nasional karena semua sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka, di mana di dalam kurikulum merdeka itu yang intinya kan memfasilitasi pembelajaran anak itu sesuai dengan kodratnya yang mengarah kepada pembelajaran terdiferensiasi, di mana masing-masing anak itu kan punya bakat dan minat yang berbeda. Kalau menurut saya kurikulum AI itu bertentangan dengan sekarang yang digaungkan oleh pemerintah secara resmi ya, di mana kalau mengacu kepada instruksi dari Gubernur Jawa Barat, kita akan kembali ke paper base lagi, kembali ke buku teks lagi gitu ya. Jadi anak-anak itu biar katanya sih dengan mencatat kembali materi di papan tulis itu akan teringat di otaknya lebih lama daripada hanya sekedar buka-buka gadget yang dengan mudah didapat, mudah dilupakan begitu. Sibuk-sibuk ngomongin AI, gimana sama masalah kualitas pendidikan yang tidak merata? Kurikulum belum relevan, kesejahteraan guru belum optimal, bahkan biaya pendidikan di negeri ini saja masih menjadi masalah. Ternyata masih sebanyak itu ya PR pendidikan di Indonesia. Cuman itu aja. PR pendidikan di Indonesia masih banyak yang terlihat di tahun 2024. Sebesar 70% pengguna internet ada di kawasan perkotaan, sedangkan sebanyak 30% sisanya ada di kawasan pedesaan. Jangankan AI, akses internet stabil dan perangkat komputer yang mencukupi saja masih menjadi barang mewah bagi sebagian besar sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil. Masa iya mau nerapin kurikulum AI tapi nggak semua sekolah punya fasilitas teknologi yang memadai? Kata Ketua Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, gak semua sekolah memiliki fasilitas teknologi dan informasi yang canggih. Berarti jadi menimbulkan kesenjangan lain dong? Sebenarnya ini kami selalu menyampaikan bahwa kebijakan ini tuh bukan kebijakan istilahnya untuk semacam gagah-gagahan lah gitu ya. Artinya siapapun sekolah sebenarnya sepanjang dia mampu gitu ya dia boleh menerapkan itu gitu ya. Dan juga sekolah yang sudah mampu menerapkan bukan berarti lebih baik daripada sekolah lain yang belum, karena faktornya juga banyak gitu ya, mulai dari faktor SDM-nya, kemudian juga mungkin dari faktor sarana prasarananya seperti itu. Dan sebetulnya dari situ bisa tergambar gitu ya bahwa memang ya
tidak semua sekolah juga akan menerapkan itu, dan tidak ada semacam kastanisasi gitu ya bagi sekolah yang sudah menerapkan dan yang belum. Tapi kita kan juga perlu melihat kompleksitas yang kita hadapi dari Sabang sampai Merauke kan, gitu ya. Sekolah yang kita urus itu kan banyak ya, ada 400 ribuan lebih gitu. Dan juga tidak semuanya itu bisa diintervensi oleh pemerintah pusat. Ada yang memang harus diintervensi oleh pemerintah daerah seperti itu. Sehingga ya dari situ saja sih memang kita tekankan gitu bahwa ini tidak untuk menciptakan kastanisasi pendidikan, tidak untuk menciptakan kesenjangan, tetapi lebih kepada bagaimana kami memberikan semacam layanan gitu ya, layanan bagi murid-murid yang memang ingin mendalami tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kekhawatiran lain datang dari kesiapan kondisi para siswa yang akan menjalani kurikulum AI ini. Salah satunya ialah literasi di Indonesia yang masih memprihatinkan. Sebanyak 75% anak usia 15 tahun memiliki kemampuan membaca, tapi nggak memahami apa yang mereka baca. Bahkan ada sebanyak 82% anak usia 15 tahun memiliki kemampuan matematika di bawah rata-rata. Bukan hanya itu, data UNESCO tahun 2024 menunjukkan minat baca masyarakat Indonesia sangatlah rendah, sekitar 0,0001%. Ini berarti hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang rajin membaca. Jadi anak itu dari ke SD-SD yang menyetor muridnya kepada kami, itu ada saja dalam satu kelas, kan kita ada 9 kelas ya. Itu dalam satu kelas itu pasti ada yang belum bisa baca, belum bisa tulis. Sampai sekarang mereka kelas 8 itu ada yang belum bisa baca, belum bisa tulis. Makanya itu menjadi perhatian bagi kami ya, seperti kami yang baru rapat itu membahas bagaimana menangani anak-anak ini. Kira-kira efektif nggak ya kalau kurikulum AI ini diterapkan saat mempertimbangkan tantangan terkait kesiapan yang masih sangat nyata? Jadi kalau kita kaitkan dengan literasi ya, itu sebenarnya kompleks ya, artinya banyak komponen yang terlibat di situ, dan sebenarnya itu akan kami coba dekati dengan pendekatan pembelajaran mendalam sebenarnya, dan itu tidak hanya di AI saja tetapi di mata pelajaran lainnya. Misalnya mungkin dia sudah terlanjur tidak memiliki kemampuan itu, kemudian mengikuti coding dan kecerdasan artifisial, itu bagaimana? Ya memang banyak sebenarnya alternatif yang bisa dilakukan gitu ya. Kita bisa melihat sebetulnya keberminatan si anak itu belajar dari media apa, apakah dari melalui media video atau mungkin melalui media animasi, itu sebenarnya bisa juga diupayakan gitu. Namun memang itu bukan istilahnya solusi ya, bukan solusi yang benar-benar gitu ya, tapi memang itu hanya sebatas untuk istilahnya mengobati saja gitu ya apa yang ada. Tapi kalau menurut saya memang lebih bagusnya kemampuan itu memang diperkuat dari jenjang-jenjang sebelumnya sebelum mengikuti coding dan kecerdasan artifisial. Karena apa? Karena memang coding dan kecerdasan artifisial sebagaimana yang tadi disampaikan memang membutuhkan kemampuan eksplorasi, dan di situ memang kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk melakukan perhitungan itu juga sangat krusial gitu ya, terutama untuk kemampuan coding. Kalau menurut kamu gimana? Apakah sistem pendidikan di Indonesia saat ini sudah siap menjalani kurikulum AI? Atau sebaiknya benahi dulu yang belum selesai?